Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak-bapak. Sebelum diaktifkan bekerja di Bilog, di sini saya kasih pembekalan dulu ya. Di sini yang pertama ada DMS, Super Driver Skill. Yang kedua ada Daily Inspection Call Diesel, yaitu pengecekan setiap harinya. Di sini ada pengecekan dengan metode balok. Balok itu B-nya bodi dan ban, A-nya air, L-nya listrik, O-nya oli, K-nya kelengkapan, dan kertas. Disingkat jadi balok. Untuk balok sendiri ada 3 varian pengecekan. Yang pertama ada harian, yang kedua ada mingguan, dan yang ketiga ada bulanan. Untuk harian, bodi dan ban yang harus dicek: kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi wiper, dan kaca. Untuk air, periksa air radiator. Untuk listrik, periksa lampu-lampu. Olinya, periksa tetesan kebocoran di bawah kendaraan. Kelengkapan dan kertasnya P3K, kunci dan dongkrak, alat pemadam api, SIM dan surat kendaraan, KUR IBM STNK, segitiga pengaman, dan yang terakhir ban serep. Itu untuk harian, jadi sampai harus mengecek. Terus untuk mingguan, bodi dan ban periksa secara teliti kondisi ban. Untuk airnya periksa air wiper, listriknya periksa sambungan aki atau ECU, untuk olinya level oli mesin. Itu untuk mingguan. Untuk bulanannya periksa kondisi karet wiper, bodi dan bannya. Untuk airnya periksa kebocoran sambungan-sambungan, listriknya periksa air aki atau ECU, olinya level oli gardan, juga level oli rim. Itu untuk pengecekan balok ya, paham ya? Defensive driving, saya peduli keselamatan. Arti dari defensive driving: perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya ada 3. Yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan. Yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. Dan yang terakhir, tidak terlibat dalam kecelakaan. Contoh potensi kecelakaan: yang pertama, tanjakan atau turunan yang curam. Yang kedua, ibu-ibu sen kiri belok kanan. Yang ketiga, kendaraan yang keluar di pertigaan secara mendadak. Yang keempat, truk bermuatan overload atau odol. Dan yang terakhir, bapak-bapak belok secara mendadak. 5 langkah dasar defensive driving. 1. Pahami dinamika kendaraan. 2. Jaga jarak aman zona mengemudi. 3. Selalu awasi kondisi sekitar. 4. Waspadai blind spot. Dan yang terakhir, hindari distraksi dan paham marka. Pahami dinamika kendaraan. Pahami dan kenali kendaraan Anda. Yang pertama, panjang kendaraan. Yang kedua, lebar kendaraan. Yang ketiga, tinggi kendaraan. Yang keempat, ground clearance kendaraan. Yang kelima, bobot maksimal muatan kendaraan. Yang keenam, aerodinamis kendaraan. Yang ketujuh, fungsi panel instrumen kendaraan. Yang ke-8, wheelbase. Dan 9, jarak sumbu roda. Jadi sampai harus paham dengan kendaraan yang sampai bawa ya, dari mulai panjangnya, lebarnya, tingginya, fungsinya apa. Ketika nih sampai masuk di gang sempit, kalau sampai nggak paham, sampai anggaran terobos saya gak muat, berat kabeh akhirnya ya, paham ya? Jaga jarak aman zona mengemudi dengan keputusan MAR atau MAR. Apa sih artinya MAR? M-nya melihat, A-nya analisa, R-nya reaksi. Untuk melihat 30 sampai 120 per detik, untuk analisa 12 sampai 15 per detik, untuk reaksinya 4 sampai 6 per detik. Di sini juga ada metode 4 detik, 1001, 1002, 1003, 1004. Cara menerapkan metode 4 detik. Di sini andaikan kendaraan bapak nih, di depan ada kendaraan orang lain yang sejajar dengan pohon. Dari sini bapak menghitung 1001, 1002, 1003, 1004. Ketika hitungan 1004 kendaraan bapak sejajar atau bahkan lebih dari pohon ini, berarti sampean belum menjaga jarak aman. Ya. Contoh metode MAR, gimana sih penerapannya? Contoh nih, sampean mau menyalip kendaraan, pasti kan sampean melihat dulu nih kondisinya di depan kayak gimana. Habis sampean melihat kan sampean analisa.
kalau saya tetap nyalip ini nutut nggak? Kan gitu. Reaksinya kalau sampai nutut baru sampai masuk. Itu ya. Awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasi kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalanan yang dihadapi sehingga kita lebih antisipatif. Waspadai blind spot. Tahu ya blind spot ya? Titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tak terpantau jangkauan mata dan kaca spion. Cek kaca spion setiap 5-8 detik sekali, terutama sebelum melakukan manuver. Hindari distraksi dan paham marka. Ini yang sering dilanggar para driver. Distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk menggunakan telepon genggam, makan dan minum, mengobrol, mengganti seluler radio, mengecek peta, sampai mengantuk atau mabuk. Bukan cuma demi keamanan, teknik ini juga bakal meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar hingga 3%. Ya nggak boleh, itu ketika ketahuan sampai berkendara sambil bermain HP, itu nanti punishment-nya di sini tidak main-main. Terus paham marka, paham ya marka jalan ya. Contohnya seperti ini. Ketika garis putus-putus, sampai bisa ke kiri maupun ke kanan, kirinya putus, kanannya putus, kirinya tidak terputus, berarti sampai bisa ke kiri tapi tidak boleh ke kanan, dan kalau tidak ada putusnya berarti sampai tidak boleh ke kiri maupun ke kanan. Tips saat menyalip kendaraan: 1. Pastikan di jalur yang tepat. 2. Jaga jarak aman. 3. Lihat kaca spion. 4. Beri tanda lampu sen. 5. Jangan menyalip di tanjakan atau tikungan. Tips aman mengemudi: posisi memegang kemudi setir yang benar, tangan kiri dan tangan kanan sejajar seperti arah jarum jam 9 dan 3. Memegang kemudi yang benar dapat mengurangi cedera pada tangan Anda. Pastikan safety belt terpasang dengan benar untuk keselamatan. Tahu safety belt apa? Sabuk pengaman. Tips saat turunan: utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 111. Menempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan pada jalan menurun sebagai prinsip penggunaan engine brake. Namun perpindahan gigi jangan dilakukan saat mau turun atau menanjak, tetapi dilakukan saat di bukit sebelum turun atau naik. Saat turunan atau membawa muatan, gunakan gigi yang sesuai kecepatan dan dibantu dengan exhaust brake. Jangan terlalu lama menginjak rem agar rem tidak panas dan terjadi efek vapor lock. Perhatikan selalu kecepatan dan RPM kendaraan. Bilog sakral, nama perusahaan wajib dipahami, dijiwai, dan dijaga nama baiknya. Saya peduli keselamatan, peduli niat berdoa, berupaya secara konsisten dan komitmen mengemudi dengan cara yang aman karena keselamatan adalah harga diri yang paling utama. Pelopor, teladan bagi banyak orang serta menjadi kebanggaan keluarga, pemimpin, perusahaan, masyarakat, bangsa dan negara. Yang terakhir, insiden N selesai karena bisa menyebabkan hilangnya rezeki, kesehatan dan nyawa.